Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kanonik dan IMAP. Sebelum masuk, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raja Hamonangan ES dengan NIM 2305001. Yang kedua ada Saiful Rizky dengan NIM 2305002. Yang ketiga ada Raditya Wahyu Pratomo dengan NIM 2305003. Yang keempat ada aku sendiri, Elena Naila Firdausi dengan NIM 2305014. Dan yang terakhir ada Muhammad Amam Adli dengan NIM 2305033. Baik, selamat datang di kelompok kami. Sebelum saya masuk ke materi, masuk memperdalam ke materi, izinkan saya membacakan isi presentasi dari kelompok kami sendiri. Yang pertama itu ada tadi sesi perkenalan kelompok, yang kedua ada SOP, yang ketiga ada POS, keempat ada contoh soal SOP, yang kelima ada contoh soal POS, dan yang keenam ada key map. Baik, karena sesi perkenalan sudah saya rasa cukup, langsung saja ke materi yang akan dibacakan oleh Raja Hamonangan. Silakan. Dalam aljabar boolean dikenal yang namanya kanonik. Pada kanonik terdapat SOP atau sum of product, yaitu min term, dan POS atau product of sum, yaitu max term. Pada gambar di sebelah kiri ini merupakan contoh gerbang logika dari kedua materi tersebut. Oke. Min term atau SOP merupakan suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dengan bentuk hasil kali. Pada matematika diskrit, setiap nilai fungsi bernilai 1 adalah SOP, atau jika dituliskan dalam variabel tidak ada komplement. Nah, kemudian max term atau POS merupakan suku dalam ekspresi boolean yang mengandung peubah yang lengkap dengan bentuk hasil jumlah. Dalam tabel kebenaran, POS akan bernilai 0 atau dalam variabel berbentuk tidak ada komplement. Tapi untuk nilai 1, variabel tersebut berkomplement. Kemudian adalah nilai SOP dan POS. Pada SOP, berikut ini adalah contoh bentuk dari SOP, yaitu F, X, Y, Z sama dengan X dikali Y dikali Z, ditambah X aksen, dikali Y aksen, dikali Z, ditambah X dikali Y aksen, dikali Z aksen. Pada SOP ini diberikan contoh bahwa nilainya 111 ditambah 001 ditambah 100. Dalam variabel komplement tersebut bernilai 0 dan tidak berkomplement bernilai 1 dengan tanda titik atau N dalam gerbang logika. Selanjutnya POS. Ini merupakan contoh bentuk dari POS. F, X, Y, Z sama dengan X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen dikali X ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y ditambah Z. Pada POS diberikan contoh bahwa nilainya 111 ditambah 001 ditambah 100. Dalam variabel komplement tersebut bernilai 1 dan yang tidak berkomplement bernilai 0 dengan tanda plus atau OR pada gerbang logika. Nah, selanjutnya cara bagaimana membentuk dalam tabel kebenaran dua peubah. Diberikan nilai X 0, 1, dan 1, nilai Y 0, 1, 0, 1. Nah, untuk min term sendiri diberikan sukunya X aksen, Y dikali Y aksen. Yang kedua, X aksen dikali Y. Yang ketiga, X dikali Y aksen. Yang terakhir, X dikali Y. Dengan lambang M0, M1, M2, dan M3. Yang max term X plus Y
yang kedua X plus Y aksen, yang ketiga X aksen plus Y, yang keempat X aksen plus Y aksen. Dengan lambang M besar 0, M1, M2, dan M3. Dalam tabel minterm dapat dilihat 0 adalah komplement dengan aksen dan maxterm 0 adalah tidak komplement dengan perbedaan tanda titik sama tanda plus atau and dan or. Selanjutnya, tabel kebenaran tiga variabel diberikan variabel X, Y, Z dengan X 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan Y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan Z 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dengan minterm suku X aksen, Y aksen, Z aksen. Yang kedua, X aksen kali Y aksen kali Z. Yang ketiga, X aksen kali Y kali Z aksen. Yang keempat, X aksen dikali Y dikali X dikali Z. Yang kelima, X dikali Y aksen kali Z aksen. Yang keenam, X dikali Y aksen kali Z. Yang ketujuh, X dikali Y dikali Z aksen. Yang terakhir, X kali Y kali Z aksen. Nah, dalam minterm itu dapat dilambangkan dengan M kecil 0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Nah, untuk maxterm itu sendiri suku-sukunya X tambah Y tambah Z, X tambah Y tambah Z aksen. Yang ketiga, X tambah Y aksen tambah Z. Yang keempat, X tambah Y aksen tambah Z aksen. Yang kelima, X aksen plus Y plus Z. Yang keenam, X aksen plus Y plus Z aksen. Yang ketujuh, X aksen plus Y aksen plus Z. Yang terakhir, X aksen plus Y aksen plus Z aksen dalam lambang M besar 0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Kemudian contoh soal. Yang pertama, tinjau fungsi Boole yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP. Untuk tabelnya sendiri yaitu X, Y, Z. Dan fungsi X, Y, Z. Untuk jawabannya itu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi Boole-nya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z. Atau dengan menggunakan lambang minterm, fungsi X, Y, Z sama dengan M1 plus M4 plus M7 sama dengan sigma 147. Kemudian untuk soal yang kedua, contoh soal SOP. Fungsi X, Y, Z sama dengan X dalam kurung X ditambah Y ditambah Z dikali dengan X dalam kurung X aksen plus Y plus Z. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP. Untuk langkah yang pertama yaitu dikalikan terlebih dahulu antara variabel di dalam kurung sebelah kiri dengan variabel dalam kurung sebelah kanan, yaitu X dikali dengan X aksen menghasilkan X aksen. Kemudian X dikali Z menghasilkan XY. X dikali dengan Z menghasilkan XZ. Kemudian variabel yang kedua yaitu Z. Z dikalikan dengan X aksen sama dengan X aksen Z. Kemudian Z dikali dengan Z menghasilkan double Z atau ZZ. Dan dan Z dikali dengan Z menghasilkan ZZ. Kemudian variabel yang ketiga yaitu Z. Z dikalikan dengan X aksen
menghasilkan X aksen Z, kemudian Z dikalikan dengan Z menghasilkan ZZ, kemudian Z dikali Z menghasilkan ZZ. Kemudian kita eliminasi. Cara mengeliminasinya kita mencari dengan variabel yang sama, kita eliminasi dan akan menghasilkan XZ plus XZ ditambah X aksen Z ditambah Z plus ZZ plus X aksen Z ditambah Z. Kemudian yaitu langkah yang kedua, kita mengalihkan dengan Z plus Z aksen. Karena untuk menyamakan jumlah peubah atau suku dengan fungsi X, ZZ. Jadi fungsi tersebut atau suku tersebut harus berjumlah 3 sesuai dengan fungsi soal yang di atas. Kemudian langsung saja ke hasil akhirnya. Fungsi XZZ sama dengan XZZ ditambah XZZ aksen ditambah XZ aksen Z ditambah X aksen ZZ ditambah X aksen ZZ aksen ditambah X aksen Z aksen Z. Itu merupakan hasil dari soal yang di atas. Kemudian dalam bentuk min term fungsi XZ sama dengan M7 plus M6 plus M5 plus M3 plus M2 plus M1 sama dengan sigma 1, 2, 3, 5, 6, 7. Baik, ini masuk ke sesi contoh soal POS ya. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik POS, POS. Diketahui tabel kebenarannya itu ada XYZ dengan X 00001111, Y-nya 0011 0011, Z-nya 01010101. FXYZ berarti 00011 0100 0110 1001 1010 1100 1111. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan fungsi sama dengan 0 itu ada 000, ada 010, ada 101, 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik dapat dituliskan sebagai f(x), y(z) sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen tambah x aksen plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z, atau f(x), y(z) sama dengan m besar 0 plus M besar 2 plus M besar 3 plus M besar 5 plus M besar 6. Bisa di note kalau di POS itu fungsi yang digunakan dengan hasil sama dengan 0 ya teman-teman. Terus dalam penulisannya kalau max term, kan POS itu max term ya, itu M-nya itu M besar. Selanjutnya kita masuk di peta Carnot. Peta Carnot atau GMap adalah metode visual yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi aljabar dalam fungsi boolean tanpa harus menggunakan teorema kompleks atau manipulasi persamaan. GMap dapat dianggap sebagai versi khusus dari tabel kebenaran yang memudahkan pemetaan nilai parameter dan menghasilkan ekspresi boolean yang disederhanakan. Nah, ini ada itu ya contoh-contohnya kayak gitu. Ada minterm, SOP, maxterm, dan POS-nya. Selanjutnya, peta Karnaugh 2 peubah. Dalam GMap ini dibuat tabel 2x2 untuk memvisualisasikan semua kemungkinan kombinasi input variabel. Nilai-nilai fungsi boolean yang tergantung pada kedua variabel dimasukkan ke dalam GMap sesuai dengan kombinasi input yang relevan. Selanjutnya, sel-sel dengan nilai yang sama dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola yang dapat menyederhanakan fungsi boolean. Dengan memanfaatkan pola tersebut, fungsi boolean
dapat disederhanakan dengan menggabungkan variabel yang tidak berubah dalam kelompok yang sesuai. Peta Karnaugh 3 peubah. Dalam KMap ini digunakan tabel dengan ukuran 2x4 atau 4x2 untuk merepresentasikan semua kemungkinan kombinasi input variabel. Nilai-nilai fungsi boolean yang bergantung pada 3 variabel dimasukkan ke dalam KMap sesuai dengan kombinasi input yang relevan. Setelah itu adalah mengelompokkan sel-sel dengan nilai yang sama untuk menemukan pola yang dapat menyederhanakan fungsi boolean. Dengan menggunakan pola tersebut, fungsi boolean dapat disederhanakan dengan menggabungkan variabel yang tetap dalam kelompok yang sesuai. Hasil sederhana dari fungsi boolean dapat digunakan untuk membuat sirkuit digital yang lebih efisien dengan menerapkan gerbang logika yang sesuai seperti AND, OR, dan NOT. Dah. Oke, baik. Karena dari kelompok kami sudah menyampaikan materi mulai dari awal, yaitu dari kanonik sampai ke peta Karnaugh, dan kami rasa sudah cukup penyampaiannya. Dari kami, apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi materi tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.